Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Dian Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi meskipun online, namun dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Sebelum memasuki pemaparan materi, ada kalanya kita perkenalan. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkanlah kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Rizal Hairul Ismail dengan A1 channel 21010. Di sini saya ditemani Desinta Risma Devi dengan NIM A1 channel 21019 dan juga Rahma Lutfiana dengan NIM A1F021054. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materinya. Adapun susunan acaranya, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, saya sendiri akan membacakan pendahuluan. Usaha rumah makan ini di Purwokerto dibilang termasuk berkembangnya cukup pesat. Dan contohnya itu seperti yang kami analisis, yaitu rumah makan Wismantul. Kemudian metode yang kami lakukan itu pertama dari alamat dari lokasi yang kami analisis itu berada di Jalan Kampus, Grendang, Purwokerto Utara. Kemudian menggunakan metode studi kasus dan penyelesaian NPV, IRR, PP, dan PI. Selanjutnya, profil usaha dibacakan oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil usaha UMKM yang kita observasi. Nah, yang pertama ini jenis usahanya. Dia berupa usaha rumah makan, namanya itu Rumah Makan Wismantul. Berlokasi di Jalan Kampus Grendang, Purwokerto Utara, Banyumas, dan produk yang kita observasi itu adalah nasi ayam dan telur, dan pemilik dari rumah makan ini adalah Bapak Edi Wisman. Next. Nah, berdasarkan pola usaha di atas, asumsi dan parameter untuk analisis keuangan itu, yang pertama ada periode produksinya, kita menggunakan satuan bulan, yaitu 12 bulan. Dengan umur proyek atau periode proyeksinya itu selama 3 tahun. Dan omset penjualannya itu sekitar 250 porsi per harinya, dan harga penjualannya itu per porsi kurang lebih 13.000. Nah, modal usaha dari rumah makan ini tuh modal usahanya modal sendiri dari pemilik 100% dengan total dana kurang lebih 190 juta. Dan diskon faktornya 3,5%, sehingga karena ini modal usaha sendiri, jadi untuk pembayaran pinjaman per tahun dan jangka waktu kredit itu tidak ada. Next. Nah, selanjutnya ini ada komponen biaya dari usaha rumah makan Wismantul ini. Nah, yang pertama ada biaya investasi. Biaya investasi itu biaya yang dibutuhkan pada tahap awal pembangunan rumah makan Wismantul ini, yang dimana terdiri dari biaya inventaris berupa kursi, meja, kulkas, dan lain-lain itu kurang lebih dihabiskan sebanyak 150 juta. Lalu ada peralatan masak sekitar 10 juta dan renovasi bangunan yaitu 30 juta, sehingga didapatkan total biaya investasinya itu 190 juta. Nah, selanjutnya ada biaya operasional rumah makan Wismantul yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya operasional yang pertama ini biaya variabelnya atau biaya yang tergantung pada skala usaha yang dikelola. Nah, untuk produk
Nah, si ayam dan telur ini dibutuhkan komponen biayanya itu ada beras, telur, ayam, minyak, dan kertas minyak, dan plastik. Nah, untuk beras sendiri itu bisa dihabiskan per tahun itu 74.100.000, lalu untuk telur itu 159.900.000, untuk ayamnya itu 351.000.000, terus minyaknya itu 43.680, lalu kertas minyaknya 11.700.000 dan plastiknya juga 11.700.000, sehingga didapatkan total biaya variabel itu sebesar 652.080.000. Next. Selanjutnya ada biaya tetap atau biaya yang tidak tergantung pada skala usahanya. Jadi biaya ini sudah tetap dikeluarkan tiap bulan atau tiap tahunnya. Nah, yang pertama ini ada sewa bangunan. Per bulannya itu membayar sewa bangunan itu 3.250.000. Sehingga per tahunnya itu dihabiskan untuk sewa bangunan itu 39 juta. Lalu untuk gaji karyawan, karena di rumah makan Wisma Mantul ini ada 8 orang karyawan, yang terdiri dari 2 orang bagian memasak dan 4 orang di bagian depan seperti kasir dan membungkus-bungkus makanan. Nah, didapatkan total keseluruhan gajinya itu per bulan untuk menggaji 8 orang itu ada 17.400.000. Sehingga per tahun untuk membayar gaji karyawan itu sebesar 208.080.000. Selanjutnya ada listrik per bulannya itu 750.000, sehingga per tahunnya itu 9 juta. Sehingga biaya tetapnya itu sebesar 256.800.000. Selanjutnya ada kebutuhan modal usaha, sehingga didapatkan total kebutuhan modal usaha ini sebesar 1.098.880.000. Nah, sesuai data di atas, jumlah produksi dari produk yang dijual itu di rumah makan Wisma Mantul itu sebesar sebanyak 250 porsi per hari. Nah, karena harga satuannya itu 13.000, sehingga omset penjualannya itu per hari bisa mencapai 3.250.000, dan total penjualan per bulannya itu didapatkan 84.500.000, sehingga per tahun itu total penjualan dari produk tersebut adalah 1.014 juta. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Rahma yang telah memaparkan materi mengenai profil usaha dari rumah makan Wisma Mantul tersebut dan juga biaya tetap, biaya operasional, dan produksi dan pendapatannya juga. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Dan analisis kelayakan usaha ini didasarkan dengan NPV, IRR, PI, dan PBB. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desinta. Kepada Desinta dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value. Pada tahun yang ke-0, investasinya yaitu sebesar 190 juta. Dengan menggunakan diskon faktor 3,5%, yaitu 1. Dan jumlah nilai sekarang yaitu minus 190 juta. Seperti yang dilihat pada tabel, total NPV dari usaha rumah makan Wisma Mantul sebesar 1.104.504.192, yang dimana NPV lebih dari 0, maka investasi tersebut layak dijalankan. Jika proyek tersebut dijalankan, akan mendapatkan keuntungan sebesar jumlah total NPV tersebut. Next.
pada tabel IRR, di sini masih menggunakan diskon faktor yaitu 3,5% dan present value 3,5%, diskon faktor 35% dan present value 35%. Seperti yang dilihat pada tabel, jumlah totalnya sebesar 11.737 minus 11.737.504. Next. Didapat interpolasi yaitu NPV X dan Y sebesar minus 11.737.504 rupiah dan I 35% dapatkan 0 Y 1 miliar 104.504.192 dan 3,5%. Y sama dengan Y1 plus X min X1 dibagi X2 min X1 dikali Y2 min Y1 sama dengan 35% ditambah 0 plus 11.737.504 dibagi 104.504.192 tambah 11.737.504 dikali 3,5% dikurangi 35% dan didapatkan hasil 35%. Karena I sama dengan 3,5%, maka IRR lebih dari I, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Next. Payback period. Pemasukan bersih per tahun yaitu 1014.000.000 dikurangi 900 juta 908.880.000 dapatkan 105.120.000. Payback periode didapatkan menggunakan rumus investasi dibagi kas masuk bersih per tahun. Didapatkan 190 juta dibagi 105 juta 120.000 sama dengan 1,8 tahun. Nilai PBP kurang dari N, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Next. Profitability Index atau PI. Rumus PI didapatkan dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi. Dalam hal ini nilai PI dari usaha rumah makan Wismantul sebesar 5,88. Hal tersebut dapat disimpulkan PI lebih dari 1. PI lebih dari 1, maka rumah makan tersebut layak untuk dijalankan. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Desinta yang telah menjelaskan mengenai analisis dari NPV, IRR, PBB, dan PI. Sehingga dapat didapat kesimpulan yaitu berdasarkan hasil perhitungan kelayakan bisnis menggunakan metode NPV, IRR, dan PBB serta PI, maka dapat diketahui bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan karena masing-masing kriteria memenuhi kriteria investasi. Nilai NPV sebesar 104.504.192 di mana lebih dari 0. Kemudian untuk IRR diperoleh sebesar 31,8% dan lebih besar dari suku bunga yaitu 3,5%. Kemudian untuk payback period yang dihasilkan yaitu 1 tahun 8 bulan atau 1,8 tahun yang mana lebih pendek dari umur investasi yaitu 3 tahun dan PI sebesar 5,88 yang mana nilai PI lebih dari 1. Sehingga dari analisis tersebut rumah makan Wismantul tersebut layak untuk dijalankan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.